Setelah gagal dapatkan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray menjadikan kiper Inter Milan, Yann Sommer, sebagai target utama mereka untuk posisi kiper utama. Menurut Corriere dello Sport, klub Turki tersebut sedang mencari pengganti Fernando Muslera, yang meninggalkan Galatasaray setelah lebih dari 1 dekade untuk bergabung dengan Estudiantes. Untuk hal ini, Yann Sommer yang kini sudah memasuki usia 36 tahun, dianggap memiliki pengalaman dan konsistensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Inter Milan yang mendatangkannya dari Bayern Munich di musim panas 2023, menegaskan tidak akan melepas pemain asal Swiss tersebut secara gratis, meskipun kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026. Sadar ada kemungkinan transfernya batal terlaksana, Galatasaray telah menyiapkan beberapa target alternatif, seperti kiper Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona, Mike Maignan dari AC Milan, dan Ederson dari Manchester City. Namun terlepas dari harga pemain-pemain tersebut yang lebih tinggi, Sommer tetap menjadi pilihan utama karena penampilan dan konsistensinya. Fanatik melaporkan jika Sommer juga terbuka untuk pindah dengan gaji 7-8 juta euro per musim. Sementara itu, Inter telah menyiapkan Josep Martinez sebagai pengganti jika Sommer pergi. Menurut El Interista, Galatasaray berencana mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat ini, dengan Inter berharap proposal sekitar Mei 10 juta euro. Inter fokus perkuat lini belakang incar Conny de Winter. Inter terus mematangkan rencana transfer mereka di sektor pertahanan menjelang musim baru, namun menemui dinamika berbeda dalam 2 target utama mereka, Giovanni Leoni dan Conny de Winter. Inter kemungkinan besar gagal mendapatkan Leoni dari Parma, meski telah menunjukkan minat serius, tulis Gazzetta di Parma. Leoni tampil dalam 17 pertandingan Serie A musim lalu meski baru berusia 18 tahun, membuat Parma menetapkan harga 40 juta euro. Permintaan tinggi itu membuat sebagian besar peminat mundur, termasuk Inter yang tidak bersedia memenuhi angka tersebut, lanjut laporan tersebut. Parma juga menolak untuk bernegosiasi lebih rendah, sehingga Nerazzurri baru akan melangkah jika berhasil melepas Francesco Acerbi demi membebaskan ruang gaji dan dana. Sementara itu, Inter justru telah memulai langkah konkret untuk memboyong bek Genoa, Conny de Winter. Negosiasi sudah dibuka dengan pihak Genoa, dan Inter menjadikan de Winter sebagai target prioritas, tulis Tuttosport. Bek asal Belgia itu tampil konsisten dalam 2 musim terakhir bersama Genoa setelah bergabung dari Juventus. De Winter dinilai siap menjadi pendamping jangka panjang bagi Alessandro Bastoni, menggantikan peran Acerbi dan De Vrij yang kini mendekati akhir masa baktinya, lanjut laporan tersebut. Dengan 68 penampilan Serie A bersama Empoli dan Genoa, Inter optimistis bisa merekrut pemain berusia 23 tahun itu dalam waktu dekat. Inter Milan memastikan tidak akan menjual striker muda mereka, Francesco Pio Esposito, pada bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk Nerazzurri itu telah menolak tawaran dari Manchester United dan Atalanta yang tertarik mendatangkan penyerang berusia 20 tahun tersebut. Dilansir dari Football Italia, sumber yang mengetahui langsung situasi ini mengungkapkan bahwa Inter memproyeksikan Esposito sebagai bagian dari rencana jangka panjang dan tidak berniat melepasnya, berapapun tawaran yang datang. Manchester United disebut-sebut sudah lebih dulu mengajukan minat sejak Januari lalu, saat Esposito masih menjalani masa peminjaman di Spezia di kompetisi Serie B. Sementara itu, Atalanta mengajukan pendekatan dalam beberapa hari terakhir, bersamaan dengan negosiasi mereka dengan Inter terkait transfer Ademola Lookman. Lookman dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter. Klub kini tengah berupaya menurunkan harga pemain depan asal Nigeria tersebut, yang saat ini dibanderol sekitar 50 juta euro. Pio Esposito sendiri tampil impresif selama 2 musim terakhir bersama Spezia, dengan mencetak 22 gol dalam 79 penampilan. Ia juga mencatatkan gol perdananya untuk Inter bulan lalu dalam kemenangan 2-0 atas River Plate di ajang Piala Dunia antar klub. Inter siapkan Morten Frijndrup jika Çalhanoğlu hengkang. Inter mulai bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan Hakan Çalhanoğlu dan Christian Aslani, dengan gelandang Genoa, Morten Frijndrup, sebagai pengganti potensial keduanya sekaligus. Fenerbahce telah menunggu peluang untuk menyelesaikan kesepakatan bagi gelandang timnas Turki tersebut, sementara Aslani telah diungkapkan jelas oleh Direktur Olahraga klub untuk mencari klub baru, tulis Tuttosport. Meski masih menanti keputusan akhir dari Çalhanoğlu, Inter tak ingin kehilangan waktu dalam mencari pengganti. Nerazzurri telah memulai pendekatan awal untuk merekrut Frijndrup dari Genoa, lanjut laporan tersebut. Gelandang asal Norwegia itu dinilai sebagai opsi terjangkau dan telah menunjukkan performa stabil di Serie A. Frijndrup tampil konsisten selama 2 musim terakhir bersama Genoa, hanya absen dalam 4 pertandingan. Ia telah menjadi figur andalan di Stadion Luigi Ferraris, ungkap Tuttosport. Musim lalu, pemain berusia 24 tahun itu membantu Genoa finish di peringkat ke-13 klasemen. Jika Çalhanoğlu memutuskan hengkang, Inter diperkirakan akan mempercepat langkah untuk mengamankan Frijndrup.
Pihak klub siap meningkatkan minat mereka begitu kejelasan masa depan Calhanoglu diperoleh, tutup laporan tersebut. Barcelona serius kejar Denzel Dumfries, klausul rilis segera berakhir. Barcelona tengah mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut Denzel Dumfries dari Inter, seiring keberadaan klausul rilis dalam kontraknya. Klausul tersebut hanya berlaku hingga akhir Juli, sehingga Blaugrana harus bertindak cepat, tulis Tuttosport. Demi mempercepat proses negosiasi, Barcelona telah menunjuk agen Jorge Mendes untuk mewakili mereka dalam pembicaraan dengan pihak Dumfries. Kontak langsung sudah dilakukan dengan ayah sang pemain, Boris, serta saudaranya, Donovan, lanjut laporan tersebut. Ketertarikan Barcelona dikabarkan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Tuttosport mengatakan dua klub Premier League, Newcastle United dan Aston Villa, juga menunjukkan minat pada bek sayap asal Belanda tersebut. Keduanya belum mengajukan tawaran resmi, namun mempertimbangkan memanfaatkan klausul rilis sebelum kadaluarsa, tutup laporan tersebut. Dumfries bergabung dengan Inter dari PSV Eindhoven pada 2021 dan telah mencatatkan 179 penampilan dengan torehan 22 gol. Ia telah memenangkan 1 gelar Serie A dan 2 Coppa Italia bersama Nerazzurri. Inter siapkan Petar Sučik gantikan Calhanoglu. Di tengah spekulasi kepergian Hakan Calhanoglu, Inter bersiap memberikan kesempatan langsung kepada rekrutan anyar mereka, Petar Sučik. Pemain berusia 21 tahun itu telah membuat jajaran manajemen Inter terkesan sejak didatangkan dari Dinamo Zagreb, tulis La Gazzetta dello Sport. Pelatih Christian Chivu tetap akan mengandalkan trio gelandang Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, dan Calhanoglu jika sang playmaker bertahan. Namun Sučik dinilai cukup siap untuk menjadi opsi rotasi, terutama bila Inter memakai skema dua gelandang, lanjut laporan tersebut. Dalam sistem itu, Sučik dianggap lebih cocok berduet dengan Barella dibandingkan Mkhitaryan maupun Calhanoglu. Pengalaman Sučik bersama Luka Modric di tim nasional Kroasia turut memperkuat kepercayaan diri Inter. Kemampuannya dalam bermain bersama pemain ikonik seperti Modric tidak luput dari perhatian klub, tulis La Gazzetta dello Sport. Inter juga akan segera diperkuat kembalinya Davide Fratesi dari cedera, namun klub tetap yakin pada potensi besar Sučik. Manajemen menilai Sučik dapat memberi dampak signifikan di musim debutnya di Serie A, demikian isi laporan tersebut. Jurnalis Turki bongkar motif sebenarnya, bukan karena Galatasaray, tapi ingin kabur dari Inter. Spekulasi seputar masa depan Hakan Calhanoglu terus bergulir di Turki, terutama setelah Fenerbahce asuhan Jose Mourinho ikut masuk dalam perburuan sang gelandang Inter. Setelah sebelumnya dikaitkan kuat dengan Galatasaray, kini muncul sudut pandang baru dari jurnalis asal Turki, Kagan Dursun, yang menilai langkah Calhanoglu lebih bersifat strategis ketimbang emosional. Menurut Dursun, pendekatan Calhanoglu dalam isu transfer ini lebih mirip strategi humas pribadi daripada proses negosiasi murni. Ia mengaku bahkan sempat berhenti memberitakan sang pemain karena merasa situasinya tak lagi objektif. Ia juga menyoroti narasi yang menyebut bahwa Calhanoglu ingin kembali ke Galatasaray karena cinta masa kecil, narasi yang dianggapnya hanya pencitraan publik. Dursun lalu menegaskan bahwa tujuan utama Calhanoglu sebenarnya bukan kembali ke Galatasaray, melainkan hanya ingin meninggalkan Inter. Sejak awal, tujuannya bukan kembali ke Galatasaray, tapi sekadar keluar dari Inter. Saat sadar Galatasaray tak mampu membayar harga transfer, dia langsung cari klub lain yang bisa. Sesederhana itu. Saat ini, Fenerbahce dilaporkan siap mengajukan tawaran senilai 20 juta euro serta menawarkan ban kapten kepada Calhanoglu sebagai daya tarik tambahan. Namun, Inter diyakini hanya akan melepas sang pemain jika nilai transfernya mendekati 35 juta. Pertemuan langsung pertama Inter dan Atalanta bahas kepindahan Lookman. Hari ini, Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa akan ada pertemuan perdana langsung antara Inter dan Atalanta untuk membahas kepindahan dari Ademola Lookman, setelah sebelumnya Nerazzurri mengirimkan surat resmi terkait ketertarikan mereka terhadap penyerang asal Nigeria tersebut. Corriere dello Sport menuliskan bahwa Ademola Lookman telah memberitahu Atalanta bahwa dirinya tidak berniat bertahan di Bergamo pada musim depan dan hanya ingin pindah ke Inter terlepas Napoli dan Atletico Madrid memberikan tawaran yang jauh lebih menggiurkan secara pribadi. Atalanta sendiri telah memiliki janji kepada si pemain bahwa mereka akan membiarkannya pergi jika ada tawaran yang dianggapnya menarik, dan sekarang ia telah menyatakan tertarik pindah ke Inter. Namun permasalahannya adalah angka kesepakatan kedua klub. Inter secara resmi seperti yang diungkap Gianluca Di Marzio telah mengajukan tawaran senilai 40 juta euro, sementara Atalanta meminta angka minimal 10 juta lebih tinggi. Pertemuan hari ini diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran tersebut. Pasqual Guerro mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada tawaran resmi di atas meja Atalanta yang lebih baik dari Inter,
Oleh sebab itu Ladea mau tidak mau akan bernegosiasi dengan Nerazzurri. Alfredo Pedula menambahkan bahwa beberapa juta bonus bisa langsung menutup kesepakatan antar kedua klub.